Halo pendengar Setia Sastra, selamat datang di Siniar Alterity bersama saya, Kayla, yang hari ini akan mengajak kamu menelusuri sebuah kisah yang mengusik perasaan sekaligus pikiran. Kali ini kita akan membahas sebuah novel yang mengulik sisi gelap dari sesuatu yang tampaknya begitu sederhana, kebahagiaan. Judulnya Happiness Battle, karya Jo Young-ha dari Korea Selatan. Sekilas, kata happiness mungkin terdengar hangat, penuh cahaya dan tawa. Namun di tangan Jo Young-ha, kebahagiaan justru menjadi medan perang. Tempat di mana para ibu berlomba menunjukkan siapa yang paling bahagia, paling harmonis, dan paling sempurna di mata orang lain. Novel ini mengisahkan tentang sejumlah ibu dari kalangan atas yang tinggal di sebuah apartemen mewah bernama High Prestige. Di lingkungan ini, kemewahan bukan lagi hal istimewa. Semua orang sudah punya mobil mahal, tas bermerek, dan rumah megah. Namun, rupanya ada satu hal yang masih bisa dijadikan ajang pamer, kebahagiaan keluarga. Mereka menampilkan citra keluarga ideal di media sosial, memamerkan foto liburan bersama suami, menuju anak-anak, hingga keharmonius dengan mertua. Semua demi satu tujuan, pujian dan pengakuan. Namun, di balik senyum dan unggahan manis itu, tersimpan persaingan tajam, kecemburuan, dan bahkan kebencian yang membara. Kisah ini dimulai dengan tragedi. Sebuah pasangan suami istri ditemukan di apartemen mereka. Sang suami terluka parah akibat tikaman, dan sang istri ditemukan tewas tergantung di balkon. Korban perempuan itu adalah Oh Hyo-jin. Dan berita kematiannya menarik perhatian Jang Mi-ho, seorang wanita biasa yang mengenali nama itu. Oh Hyo-jin adalah teman SMA-nya. Mi-ho pun dikuasai rasa bersalah atas masa lalu mereka, sebuah insiden yang tak pernah ia lupakan. Dari sinilah ia memutuskan untuk menyelidiki kasus tragis itu sendiri. Dalam perjalanannya, Mi-ho bertemu Hwang Ji-hye, salah satu ibu dari lingkaran sosial Hyo-jin. Melalui pertemuan mereka, Mi-ho mendapat perspektif baru. Hwang Ji-hye berkata, pembunuhan seringkali terjadi karena uang atau cinta. Tapi kadang, ada emosi yang jauh lebih rumit seperti cemburu, simpati, atau keinginan berkuasa. Kata-kata ini seperti membuka lapisan lain dari misteri happiness battle. Bahwa terkadang, keinginan untuk terlihat bahagia bisa berubah menjadi obsesi yang mematikan. Judul novel ini sendiri menarik perhatian saya, Happiness Battle atau Perang Kebahagiaan. Konsepnya terdengar absurd, bahkan ironis. Bagaimana mungkin seseorang berperang untuk menjadi paling bahagia? Apakah kebahagiaan memang sesuatu yang bisa dimenangkan? Novel ini mengajak kita merenungkan. Setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Namun, di dunia yang serba membandingkan, kita sering lupa. Apakah kita benar-benar bahagia? Atau sekedar ingin terlihat bahagia dari orang lain? Ada satu kalimat dari seorang dosen dalam cerita ini yang sangat membekas. Kesedihan lebih mudah dirasakan daripada kebahagiaan. Kebahagiaan itu abstrak, sedangkan kesedihan itu konkret. Kutipan ini menggambarkan inti dari keseluruhan kisah. Kita bisa dengan mudah mengenali kesedihan, tangisan, kehilangan, kesepian. Tapi kebahagiaan, kadang kita bahkan tak yakin kapan terakhir kali kita benar-benar merasakannya. Novel ini terdiri dari 295 halaman, dibagi menjadi 3 bab utama, serta prolog dan epilog. Jo Young-ha membuka kisah dengan ketegangan yang langsung mencekram, terutama melalui adegan di sebuah TK bernama International Heritage, di mana seorang anak dan guru bernama Joara mulai memperlihatkan menimpa konflik yang lebih besar. Kesan saya saat membaca, novel ini sangat sulit untuk ditinggalkan. Setiap bab meninggalkan tanda tanya baru, buat saya terus ingin tahu. Siapa pelaku sesungguhnya dan apa alasan dibalik tragedi itu? Saya bakal menyelesaikannya hanya dalam 2 sesi baca saja, karena rasa penasaran tak memberi ruang untuk berhenti. Namun, setelah sampai pada bagian akhir, saya masih bertanya tentang motif pembunuhan yang menjadi pusat cerita. Ketika alasan itu akhirnya terungkap, saya merasa ada banyak jalan lain yang lebih manusiawi daripada mengakhiri nyawa seseorang. Mungkin itulah pesan tersembunyi dari Jo Young-ha, bahwa dalam perang untuk kebahagiaan, banyak dari kita justru kehilangan makna sejati dari kata itu sendiri. Pada akhirnya, novel ini bukan hanya kisah tentang pertarungan status sosial, tetapi juga perjalanan Jang Mi-ho dalam menemukan kembali arti kebahagiaan. Ia belajar bahwa menebus masa lalu tidak selalu berarti menghapus kesalahan, melainkan memahami dan berdamai dengan luka itu. Dan dari sanalah kebahagiaan sejati mulai terasa. Novel Happiness Battle mengingatkan saya bahwa setiap orang punya definisi bahagia yang berbeda. Membandingkan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain, atau berharap mereka gagal dalam menemukan kebahagiaannya, hanya akan membuat kita semakin jauh dari rasa bahagia itu sendiri. Layaknya Jang Mi-ho, kadang tindakan kita untuk membahagiakan orang lain sebenarnya adalah upaya untuk mengisi kekosongan dalam diri kita sendiri. Dan mungkin, kebahagiaan bukan sesuatu yang bisa kita menangkan, melainkan sesuatu yang perlu kita pahami dan terima. Saya pribadi merasa puas dengan novel ini. Alur yang menegangkan, karakter yang kompleks, dan pesan mendalam tentang arti kebahagiaan yang tak ternilai. Bagi kamu yang menyukai thriller psikologis dengan nuansa sosial dan reflektif yang kuat, Happiness Battle adalah bacaan yang wajib kamu coba baca.
Terima kasih sudah mendengarkan resensi kali ini. Jangan lupa, bahagia bukan soal siapa yang lebih unggul, tetapi tentang siapa yang paling jujur terhadap dirinya sendiri. Sampai jumpa di resensi berikutnya. Salam hangat dan tetap berbahagia dengan cara kamu sendiri.